Orang-orang dengan satu garis tangan hanya punya satu garis di sepanjang telapak tangannya, sementara mayoritas manusia punya dua. Fitur ini juga disebut lipatan simian dan hanya ditemukan pada 1,5% manusia. Pria lebih cenderung punya satu garis tangan dibanding wanita. Dalam banyak contoh, fitur ini menurun dalam keluarga. Kurang dari 50 orang pernah bergolongan darah RH0 atau darah emas. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada wanita aborigin Australia. Darah unik ini bersifat universal dan dapat ditransfusikan kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang bergolongan darah langka dalam sistem RH. Sebanyak 3% manusia di seluruh dunia punya garis yang membentuk huruf X di kedua tangannya. Fitur ini merupakan fenomena langka dan di banyak budaya diyakini sebagai pertanda karakter yang kuat. Sekitar 25% manusia punya reaksi menarik terhadap sinar matahari dengan bersin. Fenomena ini bahkan punya istilah sendiri, refleks bersin fotik. Dalam bahasa Yunani disebut bersin matahari. Air liur pada sebagian orang bisa bertumpuk di kelenjar bawah lidah. Kumpulan saliva ini bisa terdorong keluar saat kelenjar ini ditekan. Saat mulut terbuka, air liur ini bisa muncrat sampai beberapa meter. Proses yang disebut glicking ini bisa terjadi secara spontan. Seseorang tak sengaja menekan kelenjar air liurnya dengan lidah saat makan, menguap, berbicara, dan membersihkan gigi, lalu muncrat. Sekitar 35% orang bisa melakukan glicking, tapi hanya 1% yang bisa melakukannya secara sadar. Kurang dari 1% manusia punya kelainan dextrokardia. Kondisi langka ini terjadi saat posisi jantung bergeser ke rongga dada sebelah kanan, bukan kiri. Terkadang pemilik fitur unik ini juga punya organ tubuh yang letaknya berlawanan dari biasanya. Albinisme okular hanya terjadi pada mata seseorang. Biasanya warna rambut dan kulitnya sedikit lebih cerah dibanding anggota keluarganya, tapi tak beda jauh kok. Albinisme memang fitur langka, dan bahkan albinisme okular lebih unik lagi. Para ahli belum bisa menyebutkan angka pastinya, tapi mereka memperkirakan antara 1 dari 20.000 sampai 1 dari 50.000 orang mengidap albinisme okular. Apa kamu punya lubang kecil di telinga atas di dekat pelipis? Kalau iya, kamu termasuk 10% manusia yang memilikinya. Lubang ini paling sering terdapat di telinga kanan, tapi ada juga yang berada di kedua telinga. Bentuknya bisa lubang yang tembus, lesung, lekukan, atau bahkan tonjolan kecil. Sekitar 65% manusia punya sidik jari berbentuk loop atau sangkutan. 30% lainnya berbentuk whorl atau lingkaran, dan cuma 5% manusia punya sidik jari berbentuk arch atau busur. Ketiga jenis sidik jari ini dibagi lagi ke dalam klasifikasi yang lebih kecil. Misalnya ada plain arch atau tented arch, accidental whorl, peacock's eye, dan sebagainya. Ya, siapa tahu saja. Kebanyakan orang punya 12 pasang rusuk, sehingga totalnya ada 24. Tapi 1 dari 200 orang punya tulang rusuk ke-25 atau yang disebut cervical. Letaknya ada di pangkal leher di atas tulang selangka. Rusuk ini bisa tumbuh di sebelah kiri, kanan, atau bahkan di kedua sisi. Mereka yang punya tulang cervical kemungkinan besar tidak menyadarinya karena tulang tambahan ini jarang terbentuk sempurna. Dan bisa saja cuma terlihat seperti jaringan tipis, jadi kita tak akan melihatnya meski dengan sinar X. Kalau kamu punya pusar rambut, kemungkinan besar bentuknya searah dengan jarum jam. Menurut sebagian ilmuwan, ada hubungan genetik antara arah pusar rambut dan kecenderungan penggunaan tangan. Sekitar 8% orang yang dominan tangan kanan punya pusar rambut yang berlawanan arah dengan jarum jam. Tapi bagi mereka yang kidal, angka ini meningkat hingga 45%. Kalau kamu diminta untuk menyatukan jemarimu, jari mana yang kamu letakkan di atas? Kalau ibu jari kananmu di atas ibu jari kiri,
Kamu termasuk di antara 50% manusia yang melakukannya. 49% orang menaruh ibu jari kirinya di atas ibu jari kanan, dan hanya 1% yang menaruhnya bersebelahan. Rambut merah muncul secara alami hanya pada 1-2% manusia. Orang berambut merah paling sering berasal dari Eropa Utara atau Barat Laut. Warna ini disebabkan oleh mutasi gen. Ronanya bisa bervariasi, dari tembaga cerah dan coklat kemerahan hingga jingga kemerahan dan pirang stroberi. Hanya 3-22% orang di dunia yang punya jari kaki Morton. Fenomena ini ditandai dengan struktur jari telunjuk kaki yang lebih panjang dari ibu jarinya. David, karya Michelangelo dan patung Liberty, punya ciri tubuh yang unik ini loh, tapi keduanya cuma patung. Hanya 2 dari 10.000 orang yang punya bentuk pupil unik. Umumnya terlihat menyerupai lubang kunci. Kelainan mata ini disebut koloboma. Untungnya, orang-orang dengan kondisi ini biasanya tidak punya masalah penglihatan. Aku lega mengetahui ini. Warna mata yang berlainan atau heterokromia hanya dimiliki oleh kurang dari 1% manusia. Ciri tubuh langka ini bisa bersifat sepenuhnya, sehingga kedua matanya punya warna yang berbeda. Misalnya satu coklat dan satunya biru, atau warna cincin mata di sekitar pupilnya saja yang berbeda. Sebutannya heterokromia pusat. Sedangkan heterokromia parsial terjadi saat warna sebagian iris matanya berbeda. Orang dengan distikiasis punya sebaris bulu mata tambahan. Fenomena ini merupakan mutasi genetik. Meski tidak berbahaya, distikiasis bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Rambut bisa saja tumbuh di lokasi kelenjar minyak di bagian kelopak mata yang basah. Hal ini bisa menyebabkan iritasi dan mata berair. Sebagian orang tidak perlu repot-repot memusingkan jumlah kalsium yang mereka konsumsi loh. Mereka punya mutasi langka pada gen LRP5-nya, sehingga tulangnya super padat dan hampir tidak bisa patah. Kondisi ini punya kekurangan sih, misalnya badan jadi sulit mengapung saat berenang. Sebagian wanita punya penglihatan warna super, tetrakromasi, berkat sel-sel khusus di mata mereka. Inilah yang disebut sel kerucut. Manusia rata-rata cuma punya 3 jenis sel kerucut, tapi para tetrakromat punya 4, sehingga mereka bisa melihat 100 juta jenis warna. Gen DEC2 membuat manusia lebih banyak bekerja dan sedikit tidur. Nikola Tesla, Winston Churchill, dan Margaret Thatcher punya fitur unik ini. Gen ini pada dasarnya membuat seseorang melewati siklus tidurnya dalam waktu yang lebih singkat daripada siklus yang dibutuhkan manusia normal. Mutasi gen yang satu ini membantu kita menjaga kadar kolesterol jahat di level yang sangat rendah. Gen tersebut memerintahkan tubuh untuk memproduksi protein yang mengontrol jumlah kolesterol dalam darah. Sayangnya hanya 2-3% manusia yang punya fitur berguna ini. Hanya 4% manusia yang punya pusar bujal. Beberapa faktor seperti distribusi lemak di sekitar pinggang atau faktor genetik menentukan jenis pusar yang kita punya. Genetika memainkan peran penting, bahkan pada pengecap lidah. 25% manusia termasuk pengecap super. Mereka punya papila rasa yang lebih tampak daripada manusia rata-rata. Papila adalah titik-titik kecil yang memenuhi lidah kita. Fitur ekstra ini membuat mereka lebih peka terhadap rasa makanan tertentu, misalnya manis, pahit, atau asin. Para pengecap super juga punya lebih banyak reseptor rasa sakit di lidah. Itulah sebabnya mereka menghindari makanan pedas. Saat menembus gusi, gigi bungsu seringkali kekurangan ruang, sehingga harus dicabut. Sekitar 5 juta orang menjalani operasi ini setiap tahun, tapi 35% manusia tidak perlu khawatir dengan rasa sakit dan ketidaknyamanan ini, karena tidak punya gigi bungsu. Otot palmaris longus membantu manusia zaman dulu memanjat pohon.
Meski sebagian besar dari kita tidak membutuhkan fitur ini lagi, beberapa orang masih terlahir dengan otot ini. Keberadaannya bisa dideteksi dengan meletakkan telapak tangan di permukaan yang rata, kemudian menyentuhkan ibu jari ke kelingking. Kalau memang ada, otot ini akan mencuat di pergelangan tangan. Para ilmuwan menyatakan orang Tibet bermutasi secara genetik agar dapat hidup di ketinggian seperti itu. Salah satu gen mereka berperan untuk mempercepat adaptasi dengan penurunan kadar oksigen. Gen yang sama juga dikaitkan dengan peningkatan daya tahan atlet. Tahukah kamu, ini merupakan salah satu mutasi evolusioner tercepat yang pernah tercatat pada manusia, berkembang dalam waktu kurang dari 3.000 tahun. Mata abu-abu merupakan fitur tubuh yang sangat langka. Hanya 1% manusia yang lahir dengan mata abu-abu. Orang-orang seperti ini punya kadar melanin yang rendah pada iris mata depannya. Mata biru juga termasuk jarang kita jumpai. Angkanya hanya 8-17%. Fitur yang lebih langka lagi yaitu kombinasi rambut merah dan mata biru. Kalau seseorang dilahirkan begini, berarti kedua orang tuanya membawa gen-gen ini yang diwariskan kepada anaknya.